Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi. Yang di sini saya akan membahas tentang El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah merupakan dinamika atmosfer dan laut yang mempengaruhi cuaca di sekitar Laut Pasifik. El Nino merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudra Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah khatulistiwa bagian tengah dan timur, dan sedangkan La Nina eh, adalah kebalikan dari El Nino. Kita bisa lihat ilustrasi dari El Nino dan La Nina yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada El Nino. El Nino merupakan peristiwa memanasnya suhu air permukaan di pantai barat, daerah Peru, hingga Ekuador yang berada di Amerika Selatan, yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah dingin karena adanya upwelling, arus dari dasar laut ke permukaan. eh, Proses terjadinya El Nino. Pada saat-saat tertentu, air laut yang panas dari perairan Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai ke pantai barat Amerika Selatan, yaitu Peru hingga Bolivia. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke pantai barat Peru Ekuador. Akhirnya, akan terjadilah pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru hingga Ekuador, dan berkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar dan menempati daerah yang luas. Nah, permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah memuai ke atas, dan terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru hingga Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, sehingga terjadi musim kemarau yang panjang. Selanjutnya kita masuk ke La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina menurut bahasa penduduk lokal, yaitu Amerika Latin, berarti bayi perempuan. Nah, tadi kan kalau El Nino itu laki-laki, nah sekarang La Nina itu perempuan. Jadi kebalikannya. Peristiwa ini mulai ketika El Nino mulai melemah, dan air laut yang panas di pantai Peru hingga Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula, dan upwelling muncul kembali, atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah terjadinya El Nino. Proses terjadinya La Nina. Perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah yang bertekanan rendah atau minimum, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air, sehingga di Indonesia akan sering terjadi hujan lebat. Itulah sebabnya penduduk Indonesia diminta untuk waspada, karena hujan yang lebat dapat menyebabkan banjir. Nah, kita masuk ke dampak dari El Nino dan La Nina. Untuk Indonesia, ketika El Nino berlangsung, musim kemarau terjadi sangat kering, serta permulaan musim hujan yang terlambat. Sedangkan ketika La Nina, musim penghujan akan tiba lebih awal dari biasanya. Fenomena El Nino menyebabkan penurunan jumlah curah hujan yang jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia. Kondisi sebaliknya terjadi musim hujan yang berkepanjangan pada saat fenomena La Nina, yang mengakibatkan terjadinya ancaman banjir dan longsor. Nah, cuaca dan iklim muncul setelah berlangsung suatu proses fisik dan dinamis yang kompleks yang terjadi di atmosfer bumi. Eh, Kesimpulannya adalah El Nino dan La Nina merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi yang disebabkan karena penyimpangan iklim akibat ulah manusia. Peristiwa ini menimbulkan banyak permasalahan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari
kebakaran hutan, keringan, gagal panen, dan ancaman kelaparan, serta kalau dilanjutkan dengan La Nina, akan terjadi musim hujan yang berkepanjangan dan akan mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Eh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait El Nino dan La Nina. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.